Kegiatan silaturahim dan halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah Kota Pekalongan tahun 1446 Hijriah yang digelar di Masjid Al-Ihsan Keraton pada Ahad 20 April tahun 2025 sukses menggaungkan sejumlah pesan penting, dari pentingnya merawat ukhuwah sampai memerdulikan lingkungan dan sampah. Halal bihalal Muhammadiyah Kota Pekalongan tahun ini memang terasa lebih meriah. Sekitar 1.000 jamaah antusias hadir, baik dari unsur pleno PDM beserta UPP, Ortom daerah, 5 PCM beserta Ortom cabang, unsur AUM, serta ratusan warga dan simpatisan Muhammadiyah se-Kota Pekalongan. Sementara dari sejumlah tamu undangan juga hadir, antara lain Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab, Camat Pekalongan Utara Wismo Adityo, unsur TNI Polri, serta perwakilan ormas Islam seperti NU, Al-Irsyad Rifaiyah, LDI, dan lainnya. Dua anggota DPRD Kota Pekalongan yang notabene kader Muhammadiyah juga ikut membersamai, yakni M. Riza Astian dan M. Nur Hidayat. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Ketua PDM Kota Pekalongan, Dr. H.M. Hasan Bishri, mengatakan, sebagai sebuah ijtihad kreatif para ulama terdahulu, tradisi halal bihalal telah dikenal sejak abad ke-18 Masehi, antara lain bisa dilacak di Kesultanan Cirebon hingga di Serang. Sementara dalam catatan sejarah Muhammadiyah, tradisi ini sudah dilakukan sejak tahun 1924 di Yogyakarta. Begitu juga di NU, halal bihalal diselenggarakan Kiai Wahab Hasbullah saat menerima tugas untuk menyatukan umat. Jadi, jangan tanya dari mana, karena ini ijtihad kreatif para pendahulu dengan semangat memperkuat ukhuwah, tandas Kiai Hasan Bishri. Dalam kesempatan ini, Kiai Hasan juga menyinggung soal sampah yang kini tengah jadi permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan. Pesan dia, tolong warga Muhammadiyah harus jadi pelopor dalam membantu menyelesaikan masalah sampah ini. Selesaikan masalahnya sejak dari rumah agar tak menumpuk di TPA atau TPS, apalagi dibuang sembarangan. Tak sekedar mengimbau, Hasan Bishri bahkan telah mempraktikannya di rumah dengan membuat lubang untuk menampung sampah organik. Orang kota berlebaran jangan tanya Pak Mangan dari gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk ijtihad kreatif dari para pendahulu-pendahulu kita. Akibatnya sang ketupat melayang kemana, matang orang sapi, saatnya yang baru, lain tahun hidup prihatin, kondangan. Sejumlah pesan konstruktif juga disampaikan pemateri utama halal bihalal, yakni Ustadz Pujiono dari Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah. Melalui media wayang golek pituturnya, sang dalang Muhammadiyah ini menekankan pentingnya ukhuwah umat Islam sebagaimana diteladankan dengan apik oleh Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari hingga R.A. Kartini saat menjadi murid Kiai Saleh Darat Semarang. Ustadz Pujiono juga mengingatkan warga Muhammadiyah untuk tak lelah menebar kebaikan, baik dalam kondisi ramai maupun sepi, utamanya kebaikan-kebaikan dengan dampak yang mengabadi, seperti wakaf hingga menanam benih tanaman. Harta yang diwakafkan akan terus mengalirkan manfaat bagi sang pemberi sampai setelah kematian. Begitupun dengan menanam pohon. Selama pohon itu tumbuh dan mengeluarkan oksigen yang dihirup sekian banyak orang, menduduh sejukkan lingkungan, maka manfaatnya juga mengabadi. Selama hidup, buatlah prasasti dengan prestasi yang akan membuat usia kita panjang dan dikenang meski telah berpulang, kata Pujiono. Sementara Wakil Wali Kota Pekalongan, Balkis Diab, mengaku mempercepat agendanya di Jakarta demi bisa menghadiri halal bihalal dengan keluarga besar Muhammadiyah. Silaturahmi semacam ini menurutnya akan membuka jalan bagi banyak kebaikan, termasuk mengatasi permasalahan sampah yang tengah jadi masalah di Kota Pekalongan. Bersama Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afsan Arslan Junaid, Balkis memastikan tengah serius menangani persoalan sampah ini melalui berbagai upaya strategis, baik politik anggaran atau budgeting, membuat dan melaksanakan action plan jangka pendek dan jangka panjang, menggerakkan seluruh sumber daya Pemkot, upaya sinergi dengan pemerintah pusat maupun antar daerah, serta yang lainnya.
Ia mengingatkan bahwa penyumbang terbesar dari volume sampah justru bersumber dari rumah tangga atau dapur yang sebesar 60%. Karena itu, Balkis mengajak masyarakat untuk ikut menangani sampah sejak dari rumah dengan cara mengurangi atau reduce, memilah dan syukur-syukur bisa mengolahnya kembali agar manfaat atau reuse dan recycle. Di sore hari, saya makan roti isinya coklat. Hari Raya Idul Fitri datang membawa energi. Saatnya kita saling meluangkan. Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan Keraton yang juga anggota Pleno BDM Kota Pekalongan, Muhammad Ainur Rafiq, menyampaikan rasa syukurnya bahwa gelaran silaturahim dan halal bihalal Muhammadiyah Kota Pekalongan di Masjid Al-Ihsan berlangsung sukses. Sekitar 1.000 jamaah haji yang memenuhi ruangan di dalam dan luar masjid. Menurut Rafiq, halal bihalal ini menjadi momentum yang pas untuk silaturahmi seluruh unsur pimpinan dan warga serta simpatisan bersyarikatan se-Kota Pekalongan. Bahkan kita undang hadirkan juga perwakilan ormas Islam seperti NU, Al-Irsyad, Rifaiyah hingga LDI, serta ada Bu Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, sehingga moga halal bihalal ini menjadi penguat ukhuwah, kata Rafiq. Dalam halal bihalal ini juga dilangsungkan serah terima aset ex kantor Lazismu Kota Pekalongan oleh Ketua PDM kepada Bendahara PCM Pekalongan Barat, Turbi Hartono, yang dipandu langsung Sekretaris PDM Aslam Fathudin. Selain itu, Ketua PDM Kiai Hasan Bishri juga berkesempatan menghadiahkan buku karyanya berjudul Hukum Islam Berkemajuan untuk Membangun Peradaban, Konstruksi Pemikiran Hukum dalam Fatwa Tarjih kepada sejumlah tamu undangan dari Wakil Wali Kota Pekalongan, Camat Pekalongan Utara, perwakilan ormas Islam, dan yang lainnya.